Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tolong Isyanti pimpin kita dalam doa dulu. Baiklah teman-teman, dan terus kita mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan absen kalian. Isyanti, Saya Bu hadir. Dina, Hadir, Bu. Yosi. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum termodinamika. Coba Yosi, ada berapa hukum termodinamika? Ada 3. Apa itu? Termodinamika kan ada 3. Nah, coba Dina jelasin bunyi hukum termodinamika yang pertama. Bunyinya adalah untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi. Dalam rumusnya delta U sama dengan Q kurang E, W. Baiklah. Nah, ini kan kita mempelajari tentang hukum termodinamika. Nah, dalam hukum termodinamika ini sangat bersangkutan dengan energi kinetik. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan. Kamu udah tahu kan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ngerti? Nah, jadi manusia hanya bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Jadi kita itu sebagai manusia hanya bisa mengubah bentuknya saja, tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Dina, bahwa bunyi hukum termodinamika yang pertama itu untuk setiap proses apabila Q diberikan atau kalornya diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam, di mana rumusnya itu delta U sama dengan I kurang W. Nah, ada di mana Ibu akan menjelaskan Q positif itu, kalau dia bertanda Q positif berarti sistemnya menerima itu hanya tergantung pada transfer panas dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem, dan tidak tergantung pada proses yang terjadi pada hukum ini. Nah, pada hukum ini itu dia hanya tergantung pada panas yang dikasihnya. Nah, dalam rumus hukum termodinamika 1 ini, kalau kita mencari kalornya, coba Isyanti berikan kepada teman-temanmu, tunjukkan kepada Ibu juga apa sih rumus dari kalor. Sebutin Isyanti bahwa rumus dari terjadinya perubahan energi dalam yaitu Q kurang W, di mana delta U itu adalah perubahan energi dalam, sedangkan Q adalah kalornya dan W itu adalah usahanya. Dalam satuannya itu sama-sama satuannya itu joule. Nah, kita akan melanjutkan hukum termodinamika 2 atau arah reaksi sistem dan batasan. Nah, hukum kedua ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dalam dan yang tidak. Nah, dalam perubahan ini dia itu dalam hukum termodinamika ini arah reaksi dan sistemnya ini terbatas saja. Jadi dia kadang-kadang dia hanya bisa melanjutkannya hanya terbatas saja. Nah, coba Ibu tanya Yosi, bunyi hukum termodinamika yang kedua ini apa? Saya akan menjelaskan tentang bunyi hukum termodinamika 2, yaitu aliran kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Baiklah, tadi udah disebutin Yosi bahwa bunyi hukum termodinamika yang kedua itu adalah aliran kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi dia hanya mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan hukum termodinamika yang ketiga. Hukum termodinamika ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut, di mana hukum ini menyatakan bahwa benda saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin. Nah, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mengalami nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi pada
absolut kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Jadi nilainya itu berabsolut nilai 0. Oh, baiklah, sekian dari materi kita hari ini dulu, cukup tentang hukum termodinamika. Tolong Dina pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran